Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Minggu lalu saya sudah menjelaskan terkait dengan proses di dalam penelusuran fasi, sistem berbasis fasi, di mana sistem tersebut itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan real dengan menggunakan fasi. Nah, di dalam pertemuan minggu lalu, saya sudah menjelaskan terkait dengan tahap pertama, yaitu yang disebut dengan fasifikasi. Jadi proses fasifikasi itu adalah merubah data input menjadi data input, di mana data input itu adalah bentuknya berupa scripts. Scripts itu artinya satuan-satuan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan di situ dirubah menjadi bentuk fasi. Di mana fasi itu range-nya antara 0 sampai dengan 1. Setelah itu, nanti itu akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu proses penelusuran dengan menggunakan fasi rule base. Minggu lalu saya juga sudah menjelaskan ada tiga bentuk ya, bentuk dari fasi rule atau bentuk-bentuk aturan, yaitu bentuknya secara garis besar adalah berupa implikasi. Implikasi itu bentuknya adalah if, titik-titik, then, titik-titik. Bagian yang di antara if dan then ini kita sebut dengan antecedent. Ya. Sedangkan bagian ini itu disebut dengan conclusion. Nah, ada tiga jenis bentuk dari rule based fasi. Itu yang pertama adalah Mamdani. Saya sering menyebutnya Mamdani. Kemudian ada Sugino Takagi. Ini semuanya nama orang. Kemudian yang terakhir adalah classify. Ya kan? Nah, saya mengulang sedikit pertemuan minggu lalu. Nah, pada proses inference engine ini, dengan menggunakan fasi rule, ya, kemudian kita akan mendapatkan output dalam bentuk fasi juga, yaitu antara 0 sampai dengan 1 juga. Artinya output dari proses inference engine ini itu berupa nilai fasi. Sehingga bagian akhir, karena output dari sebuah sistem itu harusnya sesuai dengan satuan dalam kehidupan nyata, maka perlu dikembalikan lagi ke bentuk asalnya, yaitu dibentuk output scripts, yaitu prosesnya itu menggunakan proses kebalikan dari fasifikasi, yaitu defasifikasi. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tahap kedua yang disebut dengan inference engine. Jadi yang minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai proses fasifikasi. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses penalaran. Ya, penalaran atau yang kita sebut dengan inference engine. Tahap yang kedua. Nah, di dalam proses penalaran ini, minggu lalu sepertinya juga sudah saya jelaskan, kita menggunakan penalarannya adalah menggunakan penalaran max-min, di mana operasi max-min ini diterapkan pada operator antecedent menggunakan
aturan yang saya jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, bahwa aturan dalam proses irisan, operasi irisan atau operasi AND, itu sama dengan mencari nilai minimum dari nilai A dengan nilai B, kemudian nilai operasi union atau OR itu adalah mencari nilai maksimum. Ini yang makanya kita sebut dengan operasional max-min. Max-min, ya, di mana max-min ini dipakai untuk menghitung operator antecedent. Jadi kalau ada if tadi, kemudian bagian ini, di bagian yang sebelum then itu kita bisa menggunakan operator. Misalkan ada kondisi A, kondisi 1, misalnya kondisi 1, kemudian kondisi 2, di mana dia dihubungkan dengan operator N misalkan, maka untuk mendapatkan nilai, ya, nilai pasi pada daerah yang antecedent ini, itu digunakanlah operator max-min. Jadi kalau M kita menggunakan min, kalau OR kita menggunakan max. Kemudian untuk implikasi, jadi kalau untuk mendapatkan nilai if dan keseluruhan dari implikasi, ya, maka kita menggunakan operasi min. Jadi kalau bagian antecedent itu lebih kecil daripada bagian conclusion itu setelah then, maka yang dipilih adalah nilai dari bagian antecedent. Kebalikannya, kalau bagian conclusion ini lebih besar, lebih rendah nilainya dibandingkan nilai dari bagian antecedent, maka yang dipilih adalah nilai pada bagian conclusion. Ya. Nah, setelah itu ada nanti operasi penggabungan. Ya, turun. Oke, sekarang kita lihat ke contoh yang kemarin.